Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmat Riyadi di pembahasan kasus akuntansi siklus akuntansi di PT Nusa Gemilang. Kali ini kita sudah ada di part keempat, betul ya, part keempat. Kita akan membahas tentang seputar laporan keuangan dari laba rugi, laba ditahan, neraca sampai arus kas. Oke, langsung saja bisa langsung diambil filenya di part ketiga. Ada di situ file lembar jawaban menyusun laporan keuangan, di situ ada semua laporan keuangan yang akan kita kerjakan. Oke, langsung saja kita ke halamannya. Oke, ini adalah laporan laba rugi atau profit and loss statement. Oke, di sini laporan laba rugi ini adalah gunanya untuk mencari tahu bagaimana caranya kita mengetahui apakah perusahaan yang kita kerjakan selama sebulan atau satu periode tersebut apakah mengalami keuntungan atau mengalami kerugian. Oke. Nah, caranya berarti kalau untuk di laba rugi itu sumbernya kalian tinggal ambil dari neraca lajur. Nah, dari neraca lajur yang sebelumnya kita kerjain di part ketiga sebelumnya, itu langsung saja bagian laba ruginya kita salin ke dalam laporan laba rugi. Contoh, di laporan laba rugi yang pertama adalah akun awalan 4. Ya, dari sales of merchandise, sales discount sama sales retur. Ini tinggal kita salin. Kita mulai salin dari yang sales of merchandise, sales discount sama sales retur. Sales of merchandise saldonya 1.337.250. Nah, kita taruh di kolom kedua. Kolom kedua ini untuk rincian akun, dan yang kolom yang paling ujungnya itu adalah untuk jumlah akunnya atau jumlah nominalnya. Oke. Nah, untuk mengetahui apakah posisi ini berkurang atau bertambah, kalian bisa langsung tambahin aja posisinya sesuai dengan di neraca lajur. Kalau di neraca lajur itu kan di sebelah kredit untuk sales merchandise-nya, berarti kita tandain di sini K, kredit artinya. Oke. Lanjut, sales discount-nya kita ambil sekarang sama sales return-nya. Kebetulan dua-duanya ada di sebelah debit, berarti kita taruh dan tandain di sini debit. Oke. Nah, setelah itu otomatis kita ketemu penjumlahan yang hasilnya nanti jadi net sales atau penjualan bersih. Kebetulan sales of merchandise-nya adalah di sebelah kredit, sales discount-nya debit, sales return-nya debit. Berarti kredit ketemu debit berarti tandanya dikurang. Berarti 1.337.250 dikurangi 17.330 dikurangi 5.200.000. Oke, kita langsung hitung saja. Hasilnya jadi 1.314.720.000. Oke. Nah, lanjut. Ini untuk net sales-nya sudah ketemu. Sekarang kita ke awalan akun 5, yaitu cost of goods sold. Jadi kita ambil dari cost of goods sold, freight paid sama purchase discount di neraca lajur. Kita ambil dulu. Cost of goods sold sama freight paid itu posisinya di sebelah debit, berarti kita tandain di sebelah debit. Nah, seperti ini. Terus purchase discountnya itu ada di sebelah kredit. Kita masukin nominalnya, taruh di sebelah kredit. Ya, mohon maaf sebelumnya net salesnya ini kan kreditnya lebih gede ya daripada debitnya, berarti otomatis net sales ini saldonya jadi di sebelah kredit. Oke, kita balik lagi ke cost of goods sold-nya. Berarti udah masuk semua cost of goods sold. Kita sekarang jumlahin untuk mencari total cost of goods sold. Cost of goods sold-nya debit, freight paid-nya debit, berarti ditambah karena sama. Terus ketemu purchase discount kredit, berarti dikurang. Berarti tinggal cost of goods sold ditambah freight paid dikurangi purchase discount, hasilnya sekian. Nah, melihat kondisi cost of goods sold sama freight paid di debit, berarti otomatis lebih gedean di sebelah debit. Berarti hasil total cost of goods sold itu ada di sebelah debit. Nah, sekarang otomatis ketemu nih antara net sales yang di atas sama si cost of goods sold. Nah, berarti ketemu nih yang net salesnya kredit, total cost of goods sold-nya debit. Berarti kredit ketemu debit berarti dikurang. Berarti net salesnya dikurangi sama cost of goods sold. Nanti hasilnya bakal menjadi gross profit. Kita lihat di antara net sales sama cost of goods sold masih gede net sales posisi ada di kredit, berarti gross profitnya posisinya di kredit. Oke. Lanjut sekarang kita masukin yang operating expense atau awalan akun 6.
ini kita tinggal copy aja semuanya atau kita salin semua dari advertising expense sampai wages and salaries, dan kebetulan semuanya ada di sebelah debit. Nah, kita copy semua, kita tandain semua ada di sebelah debit. Nah, kebetulan karena semuanya di sebelah debit, berarti ditambah semuanya. Terus sekarang kita tambah, kita taruh di total operating expense. Kita jumlahkan. Nah, jadilah ketemu 241 juta 81.250. Karena posisi debit semua, berarti total operating expense-nya bakal di debit. Nah, lalu ketemu nih gross profit yang di atas sebelumnya tadi posisinya di kredit, ini yang 537 juta ketemu sama total operating expense yang di debit 241 juta. Berarti kredit ketemu debit, berarti dikurang. Jadi sekarang tinggal kita kurang 537 dikurangi 241 jutanya. Oke, karena tadi masih gedean di sebelah kredit ya, masih gedean gross profitnya tuh sebelah kredit, berarti kita tandain ini ada di sebelah kredit. Oke, lanjut. Not operating profitnya udah ketemu, sekarang kita ke order income dan revenues. Pertama yang interest income dulu sampai gain or loss sales vehicle, kita tinggal salin, dan kebetulan akunnya semuanya ada di sebelah kredit. Kita salin dulu, kita tandain akunnya ada di sebelah kredit. Oke, nah karena semuanya di sebelah kredit, berarti semuanya ditambah. Kita masukin ke dalam baris total order income and revenues. Jadi sekarang kita tambahin nominalnya. Nah, jadi 47.220.000. Oke, sekarang kan walaupun udah ketemu sama net operating profit, sekarang kita tinggal masukin dulu yang order expense dan losses-nya. Jadi jangan langsung dijumlahin, tapi cari dulu order expense dan losses-nya. Oke, di order expense itu ada interest expense sama bank service charge. Kenapa sih income tax expense-nya nggak masuk? Karena dia adalah beban pajak penghasilan. Dia masukin nanti setelah net income before tax. Oke, kita masukin interest expense-nya dulu sama bank service charge-nya. Kita masukin. Nah, dua-duanya ada di sebelah debit, berarti kita tinggal ditambahkan saja, karena debit ketemu debit berarti ditambah. Oke, nah jadilah 23.440.000. Oke, otomatis total order expense ini karena debit semua, berarti saldonya jadi di debit. Nah, lalu ketemu nih ketiga, ada net operating profit, ini 1, ada total order income and revenues 2, sama total orders expense and losses 3 ketemu nih. Oke, berarti sekarang kita tinggal totalkan. Net operating profit di kredit, total order income di kredit, total order expense di debit. Berarti kredit ketemu kredit tambah, ketemu debitnya dikurang. Taruh di net income before tax, kita masukin net operating profit ditambah total order income dikurangi total order expense. Nah, jadilah 320.588.750. Nah, sekarang di sini baru kita masukin income tax expense-nya. Tapi sebelum itu, net income before tax-nya posisinya ada di sebelah ya kredit, karena masih gedean kredit. Kredit ada 296 sama 47, sedangkan debitnya cuma 23. Oke, berarti kita taruh posisinya di kredit. Nah, sekarang kita masukin income tax expense-nya. Kita masukin income tax expense-nya. Nah, 6.686.250. Posisinya ada di sebelah debit, berarti tandanya dikurang. Karena net income before tax-nya itu di kredit, ketemu income tax expense-nya di debit, berarti tinggal dikurang. Oke. Jadilah hasilnya net income after tax itu 313.902.500. Dan hasil ini harus sama ketika di neraca lajur yang bagian laba bersih. Dan alhamdulillah sudah sama. Nah, itu untuk mengetahui laba rugi atau laporan laba rugi. Sekarang kita lanjut ke laba ditahan. Nah, di laba ditahan itu cuma ada 2 akun yang berhubungan, yaitu cuma common stock sama return earning.
alias ada akun modal sama akun laba ditahan. Oke, langkah pertama di sini deskripsinya adalah saldo 30 November 2021. Berarti kita harus cari tahu dulu gimana nominal common stock sama retained earning di awal periode. Berarti carinya di soal entry journal yang sebelumnya ada di part pertama. Oke, berarti kita buka dulu soal part pertamanya. Oke, sebentar kita cari dulu. Dia di soal pertama itu kita cari akun common stock sama retained earning. Nah, pokoknya ketemu neraca saldo per periode November 2021 itu adalah saldo awalnya. Jadi sekarang kita tinggal cari akun common stock sama retained earning. Ternyata common stock itu ada di angka 1.666.000.000 dan retained earningnya di 106 juta. Berarti sekarang tinggal kita salin. Common stocknya 1.066.000.000, retained earningnya ada di 106 juta. Oke, ini terlalu kebanyakan angka nolnya, kita kurangi dulu. Oke ya. Nah, untuk kolom totalnya itu adalah penggabungan antara common stock sama retained earning, berarti tinggal ditambahkan saja. Oke, lanjut kita ke net income. Nah, net income ini artinya adalah laba bersih. Laba bersih berarti diambil dari laba rugi yang barusan tadi kita kerjain, yaitu yang 313.902.500. Nah, ini adalah net income-nya. Masukinnya di mana? Kan ada common stock, ada retained earning. Karena laba bersih itu selalu menambahkan saldo modal, berarti taruhnya di common stock, bukan di retained earning. Berarti kita masukin nominalnya 313.902.500-nya di common stock. Lalu gimana di retained earningnya? Ya udah tinggal kasih angka 0 atau strip. Nah, nanti totalnya berarti tinggal penyalinan karena nggak ada penjumlahan. Tetap sama. Oke. Lanjut sekarang dividends. Nah, dividends cara mencari tahunya kita lihat di soal yang tadi pertama kita lihat, apakah di nama akun kita ada akun dividends atau tidak. Nah, ternyata di sini ada nama akunnya dividend income. Nah, dividend income itu bukan termasuk dividen karena itu hanya pendapatan berupa dividen. Sedangkan dividen itu adalah seperti saham perusahaan kita, atau nanti ada penarikan, atau nanti ada pembayaran, atau nanti ada yang mau menanamkan sahamnya kembali, itu baru dividen. Sedangkan kalau dividen income itu hanya pendapatannya saja. Berarti kita tidak mempunyai dividen atau tidak ada penarikan saham. Nah, berarti di laporan laba ditahannya dividendnya semuanya 0. Di common stock 0, di retained earningnya juga 0, maka totalnya juga 0. Berarti untuk saldo 31 Desembernya tinggal kalian jumlahkan semuanya. Misalnya yang common stock berarti kalian jumlahin dari saldo 30 sampai dividen. Begitupun semuanya sama retained earning dan totalnya. Oke, ini sudah selesai terisi untuk laporan laba ditahan. Lanjut kita sekarang ke laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, kalau laporan neraca itu biasanya antara aktiva sama pasiva. Ya, berarti antara akun aset sama utang dan modal gitu. Dan itu harus sama, harus balance aktiva sama pasifanya. Ya, di aktiva berarti yang awalan akun 1. Berarti dari cash in bank sampai akun satunya terakhir, yaitu equipment accumulated depreciation. Nah, sekarang kita isi dulu. Dimulai dari cash in bank sampai ppn income dulu nih, karena di sini current asset itu hanya judulnya. Jadi kita isi cash in bank sampai ppn income sesuai yang ada di neraca lajur kolom neraca. Ya, kita ambilnya dari neraca lajur kolom neraca. Nah, kita ambil dulu. Oke. Kan kita ambil allowance-nya. Kita pakai paste spesial ya guys ya. Oke, kita rupiahin ya. Lanjut sampai income dulu.
Oke, ini sudah semua masuk sampai PPN income. Lanjut, di sini ada investment, itu cuma judulnya juga. Akunnya itu adalah stock investment, berarti kita masukin saldo stock investment sesuai dengan di neraca lajurnya, yang bagian neraca. Kita kurang dulu nolnya. Oke, nah lalu di bawah stock investment itu ada jumlah pertama, berarti tinggal kita hitung totalnya dulu. Sebelum hitung totalnya, berarti kita lihat dulu posisi akunnya apakah debit semua atau ada yang di kredit. Ternyata pada saat kita lihat itu ada satu akun allowance, ada yang di sebelah kredit. Berarti kita tandanya di sebelah sini saja. Ini casing debit, petty cash debit, akun kayak receivable debit, allowance-nya kredit, merchandise inventory-nya debit, supplies-nya debit, prepaid rent debit, prepaid insurance debit, PPN income debit, dan stock investment juga debit. Berarti setiap yang ketemu debit berarti bertambah, ketika ketemu yang kreditnya berarti dikurang. Ya, berarti tinggal kita penjumlahan saja. Hasilnya jadi 1.488.025.025 perak. Ya, ini untuk yang jumlah pertama. Sekarang kita nyari yang jumlah keduanya, yaitu dimulai dari fixed asset, itu judulnya berarti akunnya ada di land sampai equipment accumulated depreciation. Sekarang kita salin dulu dari neraca lajur. Sorry. Oke, kita masih ambil dulu akunnya, nominalnya juga. Terus ini kesalahan ini. Oke, nah sekarang kita tentuin posisinya debit sama kreditnya. Ternyata land itu ada di sebelah debit, building cost ada di debit, building accumulatednya di kredit, equipment costnya di debit, equipment accumulated depreciation-nya di kredit. Ya, berarti tinggal kita tandain di sini land debit, building cost debit, building accumulated kredit, vehicle kosong dua-duanya, terus equipmentnya yang at cost debit, yang accumulated depreciation kredit. Oke, berarti jumlah keduanya tinggal kita lakukan totalan. Sorry, ini kepencet. Kita pakai tanda penjumlahannya dulu. Sekarang kita tinggal jumlahin, berarti land ketemu building ditambah, ketemu building accumulatednya dikurang, ketemu equipment costnya ditambah, ketemu equipment accumulated depreciation-nya dikurang. Oke, jadi 936 juta totalnya. Oke, berarti untuk total asetnya tinggal kita jumlahin jumlah yang pertama sama jumlah yang kedua. Jadi tinggal sama dengan jumlah yang pertama ditambah jumlah yang kedua. Nah, ini adalah hasilnya 2.424.025.750. Ya, untuk aktifnya selesai. Sekarang kita ke pasifanya, yaitu dimulai dari current liabilities, ini judulnya. Kita mulai berarti dari credit card sampai pen opening terlebih dahulu. Sama salinnya dari neraca lajur.
Oke, kita sudah kalian semua, berarti sini ada kolom jumlahnya atau baris jumlahnya. Berarti sekarang kita lihat dulu ketentuannya. Maaf, sorry sebelumnya. Lihat dulu posisinya, karena semuanya kredit berarti kita tandain di sebelah kredit. Berarti kita tandain kredit dulu semuanya. Karena semuanya kredit berarti tinggal kita tambah semuanya, berarti tinggal kita jumlahin. Nah, jadi 156.123.250. Sekarang kita masukin Bank Mandiri Loan. Bank Mandiri Loannya sesuai di neraca lajur. Akunnya posisinya ada di sebelah kredit, berarti sekalian kita tandain di sebelah kredit. Oke, tandain sebelah kredit. Nah, untuk common stock, khusus buat common stock ya, ini saya tandain di sini pakai warna hijau. Untuk khusus common stock itu dia ngambilnya bukan dari neraca lajur yang kolom neraca, tapi diambil dari laba ditahan yang saldo 31 Desembernya. Sama retained earning juga seperti itu. Jadi untuk yang common stock sama retained earning ngambilnya itu bukan dari neraca lajur, tapi diambilnya dari laporan laba ditahan yang sebelumnya kita kerjain. Diambil yang saldo 31 Desembernya. Berarti untuk yang common stock 1.979.902.500 kita tandain 979.902.500, dan untuk retained earningnya 106 juta. Oke, karena mereka akun modal, kelompok akun modal, maka saldo normal mereka itu ada di sebelah kredit. Berarti kita tandain mereka ada di sebelah kredit. Nah, lalu ketemu nih jumlah yang kedua. Jumlah yang kedua itu diambil dari Bank Mandiri Loan, karena Bank Mandiri Loan tidak ada temannya nih. Jadi kita jumlahinnya dari Bank Mandiri Loan. Oke, kita jumlahin semua. Nah, jadi ketemu 2.267.902.500. Nah, lalu untuk total liabilities dan equitiesnya itu tinggal kita ambil dari jumlah yang pertama sama jumlah yang kedua. Tinggal kita jumlahin yang pertama ditambah jumlah yang kedua. Nah, jadilah 2.424.025.750 sama dengan total asetnya atau yang aktifannya. Nah, ini adalah cara mengerjakan laporan posisi keuangan. Satu laporan lagi yaitu tentang arus kas. Nah, untuk arus kas ini sebenarnya adalah laporan yang digunakan untuk mengetahui gimana sih arus kas perusahaan kita selama periode tersebut gitu. Apakah minus, apakah plus, itu tergantung dari penyusunan arus kasnya. Nah, arus kas itu terbagi menjadi dua metode, ada metode langsung sama tidak langsung. Kalau metode langsung dia biasanya langsung menggunakan kata-kata yang ibaratnya aktivitasnya langsung. Sedangkan kalau yang metode tidak langsung itu biasanya menggunakan nama-nama akun yang sangat susah kita pahami. Nah, kebetulan yang di sini adalah metode langsung, di mana itu pembahasannya menggunakan kata-kata dari aktivitasnya. Nah, setiap metode itu pasti selalu memiliki 3 aktivitas. Ada aktivitas operasional, ada investasi, sama pendanaan. Kalau pendanaan itu biasanya berhubungan dengan bank. Biasanya kita minjem duit ke bank atau kita mengangsur pinjaman ke bank, itu termasuk ke aktivitas pendanaan. Kalau investasi yang berhubungan dengan aset tetap, kita jual aset tetap, kita beli aset tetap, kita tukar aset tetap, itu semua termasuk ke dalam aktivitas investasi. Nah, untuk yang operasional itu selain kedua ini, berarti selain kegiatan bank sama aset tetap, berarti baru masuk ke aktivitas operasional. Oke, di sini sudah ada keterangannya, jadi kalian gampang sekali untuk tinggal langsung mencari sumbernya dan nominalnya. Oke, ini sudah ada semua keterangannya, berarti sekarang kita tinggal cari nominalnya. Untuk laporan arus kas sendiri ada 3 sumber pengerjaannya, yaitu pertama dari jurnal penerimaan kas, yang kedua dari jurnal pengeluaran kas, yang ketiga dari jurnal penyesuaian kalau ada cash in banknya.
Karena apa? Karena lagi-lagi ini adalah laporan arus kas, berarti berbicara tentang cash in bank dan petty cash. Oke, yang pertama berarti kita lihat dari jurnal penerimaan kas dulu. Berarti kita tinggal buka lagi lembar jawaban entry jurnal yang waktu kita bahas di part pertama. Oke. Nah, di sini kita lihat jurnal penerimaan kasnya terlebih dahulu. Nah, di jurnal penerimaan kas kita pertama kali lihat adalah posisi cash in bank. Cash in banknya ada di sebelah mana? Ya betul, di sebelah debit. Berarti artinya apa? Artinya cash in banknya nominalnya bertambah karena dia ada di sebelah debit. Bertambahnya berapa kali? Ternyata ada 3 kali. Nih saya tandain dengan warna hijau. Ada 3 kali terjadi, yaitu 38.300.000, 38.850.000 sama 50.500.000. Nah, di sini saya sudah bikin catatannya. Cash in banknya terjadi 3 kali di debit, artinya nilainya plus, berarti nilainya bertambah. Cash in bank yang pertama bertambah 38.300.000 nih, 38.300.000 berasal dari toko Era Blue. Kita lihat di keterangannya, betul, toko Era Blue. Nah, toko Era Blue juga termasuk adalah customer kita, berarti jatuhnya ini adalah penerimaan dari customer. Kenapa bisa penerimaan? Karena ini jurnalnya jurnal penerimaan kas, berarti jatuhnya ini adalah penerimaan dari customer. Lanjut yang kedua, cash in banknya bertambah 38.850.000, itu berasal dari Raja Elektronik. Dan deskripsinya dari Raja Elektronik. Oke, Raja Elektronik itu juga termasuk salah satu customer kita, berarti ini penerimaan dari customer juga. Lanjut yang cash in bank ketiganya bertambah 50.500.000, itu berasal dari Sejuk Elektronik, lihat di keterangannya. Nah, sedangkan Sejuk Elektronik juga termasuk salah satu customer kita. Berarti tiga-tiganya cash in bank ini bertambah karena adanya penerimaan dari customer. Berarti tinggal kita lihat jumlahnya saja, yaitu 127.650.000 untuk masuk ke dalam laporan arus kas yang keterangannya berasal penerimaannya dari customer. Sekarang kita balik lagi ke laporan arus kasnya. Apakah ada di aktivitas operasional penerimaan dari customer? Ya, ternyata ada di sini. Jadi sekarang tinggal kita tulis saja 127.150.000. Apa betul tadi di entry jurnalnya? Oh, 650.000, sorry. 127.650.000. Nah, karena dia tadi posisinya di sebelah debit, berarti nilainya plus, bukan minus. Oke. Nah, berarti sumber yang pertama sudah selesai untuk jurnal penerimaan kas. Sekarang kita ke jurnal pengeluaran kas. Oke. Sama seperti jurnal penerimaan kas tadi, kita lihat posisi cash in banknya terlebih dahulu. Ternyata posisi cash in banknya ada di sebelah kredit. Berarti tandanya cash in banknya minus atau berkurang. Nah, cash in banknya terjadi sebanyak 6 kali. Di sini saya udah bikin catatannya. Cash in banknya terjadi 6 kali di kredit, artinya nilainya minus atau berkurang. Oke, cash in bank yang pertama itu berkurang 8, di sini 86.240.000. Nah, itu kita lihat keterangannya yaitu kepada PT Sunboard. Kalau pengeluaran kas berarti kita tujukan uangnya keluar untuk siapa? Nah, di sini keterangannya untuk PT Sunboard. Di mana PT Sunboard itu termasuk pemasok kita. Itu dilihat dari keterangannya PT Sunboard. Terus cash in bank yang kedua berkurang 22 juta. Lihat dari keterangannya untuk CV Sumber Rezeki. CV Sumber Rezeki itu termasuk salah satu pemasok kita. Berarti kita untuk pembayaran ke pemasok. Terus lanjut yang ketiga cash in banknya ada 44.440.000, yaitu keterangannya untuk PT Levo Persada, di mana PT Levo itu termasuk salah satu pemasok kita juga. Oke. Nah, lanjut yang keempat berkurang 18.150.000. Kita lihat di keterangannya itu untuk angsuran pinjaman. Nah, kalau untuk tentang angsuran pinjaman, kita lihat dulu akun debitnya atau akun lawannya. Tadi kan cash in bank di kredit, berarti kita lihat lawannya di debit. Di debit ternyata ada Bank Mandiri Loan 18 juta sama interest expense 150.000. Pembahasannya berarti seperti ini. Namun akun sebelah debitnya ada rincian yaitu Bank Mandiri Loan atau hutang jangka panjang bank. Jadi Bank Mandiri Loan itu nama lainnya adalah hutang jangka panjang bank. Jadi kita nyicil utang ke bank itu 18 juta dan ada biaya bunganya atau beban bunganya 150.000. Berarti ibaratnya pengeluaran 18.150.000 ini kita rinciin dulu. Ada utang jangka panjang banknya 18 juta sama bunganya 150.000. Jadi tidak masuk semuanya ke dalam angsuran pinjaman. Oke, lanjut.
Yang kelima itu berkurang sebanyak 8.818.000 untuk pembayaran gaji karyawan. Nah, di sini kalau untuk pembayaran gaji karyawan tidak dirincikan. Kenapa? Karena ya harusnya gajinya yang dibayar 9 juta tapi baru dibayar 8.818.000. Jadi kita hitung kasnya yang keluar yaitu 8.818.000 untuk pembayaran gaji. Lanjut yang keenam, itu berkurang 1.500.000 untuk pengisian kas kecil kembali. Itu yang diisi kas kecilnya kita lihat di akun sebelah debitnya, ada supplies sama accrued expense. Nah, supplies sudah jelas sekali itu adalah perlengkapan, berarti kita membeli sebuah perlengkapan sebanyak 600.000. Dan ada accrued expense. Accrued expense itu artinya utang biaya, berarti kita harus cari tahu dulu biaya apa yang kita bayar nih. Cara lihatnya berarti lihat dari soal yang di entry journal waktu part pertama. Kita lihat voucher kas kecil yang kedua, itu ada terjadi di dokumen ke-6. Nah, kita lihat keterangannya itu tagihan rekening listrik. Berarti utang biayanya yaitu biaya listrik. Maka di sini saya tandain utang biaya yaitu biaya listrik sebanyak 900.000. Oke, dari 6 case indeng ini, yang satu, kedua, sama ketiga itu sama, yaitu pembayarannya untuk pemasok. Berarti kita tinggal jumlahin dulu 86.240.000 ditambah 22 juta ditambah 44.440.000. Oke. Berarti sekarang kita hitung dulu. Kita pakai kalkulator saja di sini. 86.240.000 ditambah 22 juta ditambah 44.440.000, hasilnya sama dengan 152.680.000. Ini adalah kas yang keluar untuk pembayaran kepada pemasok. Berarti sekarang kita lihat di laporan arus kasnya, apakah ada pembayaran kepada pemasok? Nah, ada ya. Jadi sekarang tinggal kita masukin nominalnya, karena dia cash in-nya berkurang berarti pakai lambang minus. Minus 152.680.000. Nah, seperti ini. Ini nolnya kebanyakan, guys. Nah, lanjut. Berarti untuk yang 1 sampai ketiganya sudah selesai kita masukin. Sekarang tinggal cash in yang keempat dulu. Dimulai dari pinjaman, yaitu ada hutang jangka panjang bank. Berarti kita membayar sebuah hutang bank yaitu sebesar 18 juta. Kita lihat di laporan arus kasnya apakah ada hutang bank. Nah, berarti kalau hutang bank itu masuknya ke aktivitas pendanaan. Berarti di sini nih. Karena ini cuma satu, berarti otomatis kita langsung masukin saja di paling ujung. Pakai angka minus karena cash in banknya berkurang 18 juta. Oke. Lanjut yang keempat. Selain utang jangka panjangnya 18 juta dan ada beban bunganya 150.000. Berarti beban bunga termasuk ke operasional. Kita balik lagi ke operasional, apakah ada pembayaran bunga? Ada ya, ternyata pembayaran bunga. Berarti kita langsung masukin saja nilainya minus 150.000. Ya, seperti ini. Nah, lanjut sekarang kita ke cash in yang kelimanya. Yang kelima tadi untuk pembayaran gaji sebanyak 8.818.000. Berarti kita lihat apakah ada pembayaran gaji di sini. Ada ya. Berarti tinggal kita langsung masukin minus 8.818.000. Oke, sudah masuk. Sekarang lanjut kita ke lihat lagi yang ke-6. Berkurang 1.500.000 untuk yang pertama pembelian perlengkapan 600 dan biaya listrik 900.000. Berarti kita lihat apakah ada pembelian perlengkapan, berarti masuknya ke operasional. Ada ya, ternyata pembelian perlengkapan banyak 600.000. Nah, sudah masuk. Sekarang lanjut yang keduanya tadi, rincian keduanya yaitu ada biaya listrik 900.000. Nanti kita lihat di operasionalnya apakah ada pembayaran listrik. Ada ya. Kita masukin minus 900.000. Oke, berarti dengan ini di jurnal pengeluaran kas sudah semuanya kita masukin cash in banknya. Sisa sumber yang ketiga yaitu di jurnal penyesuaian. Berarti sekarang kita buka jurnal penyesuaian. Kita lihat jurnalnya ini semua. Apakah ada cash in bank di situ?
Ada ya, nih saya garis hijaukan dulu. Ternyata ada sekali terjadi casing di BM12-1 dan casingnya ada di sebelah debit. Casing terjadi sekali dan ada di sebelah debit sebanyak 3.250.000. Nih, sebanyak 3.250.000. Nah, keterangannya itu dilihat dari akun sebelah kreditnya, yaitu akun interest income nih yang sebelah kredit. Kalau bank servicer masih di debit ya. Kita lihat yang kreditnya, interest income. Nah, interest income itu artinya adalah pendapatan bunga atau aliasnya kalau dalam bahasa akuntansi yaitu penerimaan jasa giro. Sekarang kita lihat di laporan arus kasnya apakah ada di operasional penerimaan jasa giro. Ternyata ada ya. Kita masukin nilainya 3.250.000. Nah, dengan seperti ini berarti sudah semua arus kas di bulan Desember ini sudah terinput. Berarti kita tinggal jumlahkan satu persatu dimulai dari aktivitas operasional dulu. Nah, kita jumlahkan semuanya, taruh di arus kas bersih dari aktivitas operasional di paling ujungnya. Nah, hasilnya minus ya guys ya, karena emang dilihat itu lebih banyakkan minusnya daripada plusnya, jadi maka hasilnya minus. Oke, nah lanjut, karena penjualan kendaraan kosong berarti kita tandain aja kosong. Terus pembayaran utang banknya ada satu untuk yang pendanaan, berarti kita langsung masukin aja di kenaikan bersih kas dan setara kas. Jadi kita totalin dulu, berarti minus 32.248.000 ditambah minus lagi 18 juta, berarti minusnya makin gede. Berarti perusahaan untung tapi ngeluarin duitnya lebih banyak guys. Oke, jadi kenaikan bersih kas dan setara kasnya itu minus 50.248.000. Oke, sekarang lanjut, ada kas dan setara kas awal periode. Nah, ini dicarinya di neraca saldo awal. Saya tandain neraca saldo awal di soal entry jurnal. Akunnya yaitu ada akun cash indeng sama petty cash. Nah, sekarang kita buka soalnya dan kita lihat di neraca saldo awalnya untuk akun cash indeng dan petty cash. Nah, ini udah ketemu, ada di angka 494.570 sama 6 juta. Berarti kita pakai kalkulator lagi, 494.570.000 ditambah 6 juta. Nah, jadi 500.570.000. Kita masukin nominalnya berarti di laporan arus kasnya yang kas dan setara kas awal periode 500.570.000. Oke, nah berarti untuk yang kas dan setara kas akhir periode berarti tinggal ketemu tuh kenaikan bersihnya sama si kas awalnya. Berarti karena yang kenaikannya minus dan kas setaranya plus, berarti tinggal dikurang. Oke, sekarang kita kurang. Nah, jadi hasilnya 450.322.000. Nah, ini hasilnya harus sama di laporan neraca akun cash indeng sama petty cash. Nah, untuk pembuktiannya kita buktikan dulu di neraca, yaitu akun cash indeng sama petty cash. Kita pakai kalkulator saja biar cepat. Untuk cash indengnya itu 444.322.000 ditambah 6 juta. Nah, hasilnya 450.322. Kita lihat di arus kasnya sama ya, 450.322. Itulah tadi cara pengerjaan laporan keuangan dari laba rugi, laba ditahan, laporan neraca, dan laporan arus kas. Oke, cukup sampai di sini dulu part 4-nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nanti tinggal tunggu part selanjutnya, yaitu part kelima tentang jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Oke, terima kasih semuanya yang telah menonton, menyaksikan ini semua. Terima kasih.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.